Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasan, dimana saat ini keluarga Pak Brata pun melakukan pemotretan ya guys ya, dimana saat itu terlihat sekali jika Tante Yola begitu sangat tidak senang ya guys ya, yang dimana saat itulah Tante Yola pun terpaksa mengikuti semua keinginan Pak Brata dan juga Panonya untuk tersenyum, padahal dalam hatinya merasa sangat kesal atas apa yang telah terjadi, karena dirinya masih tetap saja tidak bisa menerima kenyataan bahwa Bara dan juga Clara menjadi bagian keluarganya. Sementara itu Clara dan juga Bara begitu sangat bahagia, apalagi dengan Pak Brata ya guys ya, merasa sangat senang mendengar bahwa saat ini Bara adalah cucu kandungnya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Sukma dan Aksa hendak pulang ya guys ya, dan tak sengaja bertemu dengan Bara, dimana saat itulah Sukma pun mengucapkan selamat kepada Bara karena saat ini Bara telah resmi menjadi keluarga Pak Brata. Dan begitupun dengan Aksa ya guys ya, merasa sangat senang mendengarnya. Namun saat itu mereka semua sangat terkejut karena Bara mengatakan bahwa Papa Pris masih saja tetap tidak mau mengakui dirinya sebagai anaknya. Dan sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Pris merasa sangat bingungnya apa yang harus dia lakukan untuk membuat Bara dan juga Clara pergi dari rumah Brata. Apalagi saat ini Bara telah resmi menjadi keluarganya ya guys ya, dimana saat itu Pris pun merasa sangat terkejut dan mendapatkan sebuah pesan dari Pak Brata yang mengatakan bahwa Pris harus pulang ya. Jika Pris tidak pulang di saat ulang tahun Bara, maka Pak Brata tidak akan segan-segan mencabut hak waris untuk Pris dan memberikan itu semua kepada Bara. Tentu saja itu membuat Pris merasa sangat kesal dan dirinya berpikir bahwa Pak Brata tidak akan pernah main-main dengan ucapannya kali ini. Dan di saat itulah Pris pun mendapatkan sebuah pesan foto keluarga ya guys ya. Tentu saja itu membuat Pris semakin kesal dan mengatakan bahwa Bara baru saja diterima dari keluarga Pak Brata dan sudah berani membajak papahnya ya guys ya. Dan pastinya sebentar lagi Bara dan Clara akan merebut hartanya. Yang dimana saat itu Pris pun merasa sangat bingung dan mengatakan masa iya dirinya harus jatuh miskin karena Bara. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Tante Yola mendapatkan telepon dari Prisya yang mengatakan bahwa dirinya baru saja ingin menghubunginya. Dan saat itulah Pris pun mengatakan apakah Tante Yola sudah mendengar bahwa Pak Brata akan mencabut hak warisnya dan menyerahkan itu semua kepada Bara. Tentunya dirinya tidak mau jika dirinya harus jatuh miskin di negeri orang. Apakah dirinya harus pulang dan mengakui bahwa Bara adalah anaknya? Yang dimana saat itu Tante Yola pun mengatakan kepada Pris bahwa Pris jangan pernah mau mengalah kepada Clara ya, karena sampai kapanpun dirinya tidak mau mengakui anak haram tersebut menjadi cucu kandungnya. Yang dimana saat itu Tante Yola pun mengatakan kepada Pris bahwa Pris harus bersikap tenang karena dirinya tidak akan tinggal diam ya guys ya. Dan setelah itu Tante Yola pun mengatakan bahwa awas saja Clara, dirinya akan membuat perhitungan untuknya. Kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Clara si Ratu Dudumit mendatangi si Mita si pelakor ya guys ya, dimana saat itu Clara pun mengatakan kepada Mita pelakor kenapa Mita membocorkan dan mengatakan kepada Sukma dan juga Aksa bahwa itu adalah antingnya. Tentu saja saat itu Mita pun mengatakan bahwa dirinya melakukan semua itu ada alasannya dan menjelaskan kepada Clara bahwa dirinya ingin membuat Sukma percaya kepada dirinya dan menjadi sahabatnya. Dan dengan begitu Aksa akan sangat simpati kepada dirinya karena dirinya teguh menjaga rahasia
tentang kehamilannya saat ini kepada Sukma. Setelah itu dirinya akan menghancurkan mereka berdua dan tentunya Sukma pasti akan sangat sakit hati dan menderita. Yang dimana saat itu Clara pun merasa sangat senang ya guys ya mendengar semua apa yang dikatakan oleh Clara, dan dirinya tidak menyangka jika si Mita pelakor begitu sangat cerdas. Pastinya Sukma akan merasa sangat sakit hati jika mengetahui apa yang dilakukan oleh Aksa dengan Mita. Apalagi sahabatnya sendiri yang menusuk dirinya dari belakang. Yang dimana saat itu Clara pun merasa sangat bahagia ya guys ya, dan tidak salah memilih Mita pelakor untuk bekerja sama dengannya ya. Dengan begini pasti semua rencananya akan sangat berjalan begitu sangat mulus ya. Dan pastinya Sukma dan Aksa akan hidup menderita. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya di mana saat ini Aksa dan juga Sukma mendatangi sekolahan Zahra ya, karena saat itu mereka ada acara di sekolahan. Dan begitupun dengan Patir ya guys ya, di mana saat itu mereka semua terlihat begitu sangat senang, apalagi dengan Zahra merasa sangat bahagia karena kedatangan papahnya yaitu Patir. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya di mana saat ini Angga merasa sangat bahagia dan tidak percaya jika dirinya hari ini akan melakukan ijab kabul ataupun menikah dengan Naila ya guys ya. Yang dimana saat itulah kakak Yuda pun datang dan mengatakan kepada Angga apakah Angga sudah siap. Tentu saja Angga pun merasa sangat siap ya guys ya, karena inilah yang dia nantikan selama ini, menikah dengan Naila. Dan di sisi lainnya di mana saat ini Angga tengah menunggu kedatangan Naila ya guys ya, dan saat itu Angga pun merasa sangat terkejut saat melihat kecantikan yang dimiliki oleh Naila. Dan Angga pun mengatakan bahwa itu bukanlah Naila tetapi bidadari. Dan di sisi lainnya di mana saat itu Naila menjadi salah tingkah ya, karena saat itu Angga menatap dirinya dengan tajam ya guys ya. Yang dimana saat itu Naila merasa ada sesuatu yang membuat Angga memandangi dirinya dan mencoba untuk membenarkannya. Namun saat itu Angga pun terus saja menatap Naila dan membayangkan saat-saat dirinya bersama dengan Naila, di mana saat itu Angga pun mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dan merasa sangat bahagia karena saat ini dirinya dan Naila akhirnya resmi menikah menjadi suami istri. Tentu saja Naila pun merasa sangat bahagia ya guys ya. Dan saat itu Angga pun merasa sangat terkejut karena saat itu Naila pun mengatakan bahwa dirinya berubah pikiran, dan Angga pun menanyakan apa maksudnya. Dimana saat itu Naila pun menjelaskan ya guys ya bahwa dirinya ingin membagi kebahagiaan mereka berdua kepada orang lain dan ingin mengundang mereka semua menghadiri acara resepsi pernikahan mereka. Tentu saja itu membuat Angga merasa sangat bahagia ya guys ya. Namun di saat Angga membayangkan akan lakukan layaknya seorang suami istri, dimana saat itulah Naila pun menyadarkan Angga ya guys ya. Dan Naila pun mengatakan apa yang Angga pikirkan, jangan-jangan Angga memikirkan sesuatu. Dimana saat itu Angga pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya hanya memandangi kecantikan Naila saja. Yang dimana saat itu Angga pun hanya terdiam dan masih memandangi wajah Naila ya, karena Angga tidak percaya jika Naila begitu sangat cantik. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini acara pun dimulai ya guys ya, dimana saat itu Patir, Sukma dan juga Zahra maju ke depan ya guys ya. Sementara itu Aksa mendapatkan telepon dari salah satu kliennya yang mengatakan bahwa mereka harus cepatnya meetingnya karena ada permasalahan. Tentu saja Aksa tidak bisa ya, karena Aksa sedang ada acara di sekolahan anaknya yaitu Zahra. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi orang kepercayaannya yaitu Angga. Dan dimana saat ini Angga tengah melakukan resepsi pernikahannya guys ya, dimana saat itu ijab kabul pun akan segera dimulai. Tentu saja Angga pun merasa sangat tidak concern sama sekali karena saat itu dirinya mendapatkan telepon dari Aksa.
Sementara itu Aksa merasa sangat terkejut mendengar bahwa saat itu Angga sedang melakukan ijab kabul. Tentu saja itu membuat Aksa pun bertanya-tanya apakah saat ini Angga sedang menikah atau menghadiri acara pernikahan lainnya. Dimana saat itulah Angga pun meminta izin kepada mereka semua untuk mengangkat teleponnya ya guys ya. Tentu saja itu membuat Naila merasa sangat terkejut dan sedikit marah ya kepada Angga dan mengatakan sempat-sempatnya Angga untuk mengangkat telepon padahal dirinya saat ini akan melakukan ijab kabul. Dimana saat itu Angga pun mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang tidak berlibur bekerja ya, karena semua ini dirinya lakukan mengikuti semua keinginan Naila. Tentu saja saat itu Naila pun merasa sedikit malu ya, karena ini semua adalah permintaannya untuk merahasiakan dari semua orang dan hanya keluarga dan juga kerabat dekat saja yang menghadirinya. Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan kepada Angga apakah Angga saat ini sedang melakukan ijab kabul. Tentu saja itu membuat Angga merasa sangat dan terkejut, mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah menghadiri acara resepsi pernikahan saudaranya ya, tetapi namanya sama. Tentu saja Aksa pun mengatakan kepada Angga jika Angga saat ini melakukan ijab kabul tidak mengundang dirinya, maka dirinya akan memecatnya dari pekerjaan. Dimana saat itulah Aksa pun akhirnya mengatakan kepada Angga bahwa Angga harus cepatnya meetingnya karena dirinya tidak bisa, karena dirinya masih ada urusan yang lainnya. Tentu saja itu membuat Naila pun merasa sangat terkejut dan mengatakan apa maksud Angga setelah ijab kabul akan meninggalkan dirinya sendirian. Tentu saja Angga pun menjelaskan kepada Naila bahwa dirinya saat ini tidak ada izin sama sekali untuk menjadi seorang raja dan juga ratu ya, karena ini semua dirinya lakukan menuruti semua permintaan Naila untuk merahasiakan pernikahannya ini dari semua orang. Dan Angga pun mengatakan kepada Nila bahwa dirinya tidak ingin jika dirinya dipecat dari pekerjaan ini karena dirinya akan memberi nafkah apa kepada istrinya nanti. Setelah itu Naila pun akhirnya mengerti ya guys ya, dan saat itulah mereka pun akhirnya melakukan ijab kabul. Yang dimana saat itulah Angga pun meminta maaf ya kepada semua orang karena ijab kabulnya pun terganggu karena dirinya mendapatkan telepon dari atasannya yaitu Aksa. Dan saat itulah ijab kabul pun segera dimulai ya guys ya, dan dimana saat itu orang tua Naila menikahkan anaknya yaitu Naila dengan Angga, yang dimana saat itu para saksi pun mengatakan bahwa sah, dan akhirnya kini resminya Angga dan juga Naila menjadi sepasang seorang suami istri. Dimana saat itu Naila pun begitu terlihat sangat bahagia dan begitu pun dengan Angga ya guys ya. Dan kita doakan saja semoga Angga dan juga Naila akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya guys ya, dan semoga hubungan mereka langgeng. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.